Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi setelah PTS yang lalu. Mungkin ada beberapa anak-anak yang belum remedial, silakan hubungi saya. Ataupun masih terkendala dengan nilai yang belum tuntas, juga silakan hubungi saya lagi. Hari ini kita melanjutkan materi mengenai akumulator ya anak-anak. Mungkin ada beberapa yang sudah membaca materi yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Ini sama ya, tidak beda. Jadi silakan kalian buka materi mengenai tentang akumulator di Google Classroom peralatan pemboran. Nah, untuk diketahui akumulator itu apa sih? Akumulator itu merupakan salah satu unit di dalam alat pemboran yang biasanya unitnya itu berbentuk seperti tabung-tabung besar dengan isi yakni hidrogen cair, yang mana itu gunanya untuk apa sih? Akumulator itu sendiri dipergunakan untuk mengoperasikan annular preventer, RAM preventer yang gunanya itu untuk membantu di dalam peralatan BOP system atau blowout preventer, yang mana berhubungan dengan annular preventer, RAM preventer. Gunanya apa sih? Di saat kegiatan pemboran dan sebagainya terjadi malfungsi dan menyebabkan kick dan blowout, itu bisa RAM preventer dan annular preventer itu dipergunakan dan ditutup dengan cepat. Nah, penggunaan RAM preventer dan annular preventer itu sendiri biasanya menggunakan tenaga hidrolik, tekanan hidrolik, yakni hidrolik itu dihasilkan oleh akumulator itu sendiri. Seperti kalian lihat, akumulator itu bentuknya seperti tabung-tabung banyak, itu isinya cairan hidrolik, dan ini beberapa di depannya itu adalah panel pengontrolnya, yang mana bila terjadi kick atau terjadi blowout itu bisa difungsikan dengan cepat, karena bila tidak segera digunakan, maka RAM preventer ataupun annular preventer itu sendiri tidak bisa bekerja dengan baik dan malah bisa menimbulkan kecelakaan kerja yang besar. Nah, untuk biasanya akumulator itu sendiri biasanya ya anak-anak, minimalnya itu ditempatkan pada jarak sekitar 100 meter dari rig. Kenapa sih seperti itu? Karena alasan keamanan anak-anak. Karena tipikal akumulator itu sendiri memiliki istilahnya high pressure hidrolis, yakni saluran yang memiliki tekanan hidrolik yang bertekanan tinggi. Nah, bila kita meletakkan idealnya, uh, ibaratnya asumsi logis kita aja lah, bila ditaruh di dekat rig yang sudah terjadi kecelakaan, terjadi blowout dan sebagainya, bila itu juga ikut meledak akumulatornya, nah malah berbahaya bagi tempat rig itu sendiri dan juga berbahaya bagi operator-operator yang ada di drilling rig itu sendiri. Kenapa? Karena tentu dengan tekanan tinggi itu malah bisa menyebabkan atau memperburuk suasana di saat insiden terjadi. Dengan tekanan tinggi, maka bisa menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Mungkin dari itu maka disarankan untuk ditaruh minimal jaraknya ya ini 100 meter dari rig itu sendiri.
Nah, untuk komponen-komponennya di akumulator tuh apa saja sih? Ini saya bagi anu ya, ini terlihat ya anak-anak ya, yang saya buka. Nah ini, mungkin, ini adalah, diagram, mengenai cara kerja dari akumulator itu sendiri. Nah, akumulator itu sendiri yang seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, berisi tenaganya itu berasal dari, botol-botol atau tabung-tabung yang berisi dengan, eee, cairan hidrolik bertekanan tinggi. Nah, tekanannya itu sendiri biasanya yakni 3000 PSI. Nah, yang mana itu diatur, dikontrol di, panel kontrolnya. Nah, cara untuk, eee, cara untuk mengalirkannya ke annular preventer ini bisa kalian lihat ya anak-anak, itu, digunakanlah electrical pump, ada juga jenis pneumatic pumps. Nah, itu semua diatur di, panel kontrol. Jadi nggak serta-merta, dari tabung cairan hidroliknya langsung ke annular preventer untuk membantu dalam proses penutupan sumur, itu enggak seperti itu. Jadi harus dipompa juga. Nah, semua, ibaratnya, cairan hidrolik itu sendiri nanti setelah dari electrical pump ataupun pneumatic pump itu ditampung di reservoir tank atau pipa pengumpul, tangki pengumpul ya anak-anak. Nah, lalu dari tangki pengumpul, masuk ke, keran atau bypass valve yang mana nanti dialirkan ke, eee, ke annular preventer atau, BOP sistem itu sendiri dari manifold. Nah, dari manifold itu sendiri nanti itu berhubungan dengan yakni upper ram, blind rams, lower rams, annular preventer itu sendiri. Jadi, panjang ya anak-anak, ibaratnya ndak, eee, alurnya dari akumulator itu sendiri ke, eee, BOP sistem itu sendiri yang ada di rig itu panjang, alurnya dan dihubungkan oleh beberapa ataupun keran yang mana itu, nanti biasanya operator-operator itu saat terjadi kejadian insidennya, itu langsung, berkoordinasi dengan operator, akumulator yang ada di tempat aman ya, nggak di rig. Jadi akumulator itu tentu tadi itu minimal kan 100 meter. Jadi biasanya operator yang di rig itu sendiri, yang di meja, ibaratnya di dekat, menara pemboran itu sendiri langsung mengkontak dengan HT biasanya untuk, menginformasikan bahwa terjadi insiden ke operator akumulator. Nah, operator akumulator itu sendiri nanti akan, mengoperasikan akumulator itu sendiri, maka, eee, bisa digunakanlah RAM sendiri. RAM itu kan tadi kita belajar BOP sistem sebelumnya, jadi RAM itu gunanya untuk menutup sumur ya anak-anak, baik itu di saat ada pipa ataupun tidak ada pipa. Itu kan kalau untuk yang pipa sendiri yang ada pipanya dan memotong itu kan namanya, shear ram ataupun, ram pencukur. Itu jadi pipanya terpotong dan juga menutup sumur sendiri. Nah, itu ada beberapa kan, ada beberapa, jenis, ada 3 kalau nggak salah ya anak-anak, yakni, blind ram, shear ram. Nah, itu semua ada di annular preventer untuk
RAM itu sendiri, RAM preventer ada di dalam annular preventer. Jadi annular preventer dan RAM itu ada di posisi paling atas dari BOP sistem ataupun wellhead. Jadi tempatnya di atas. Seperti istilahnya itu kalau misalnya sederhananya itu RAM preventer dan annular preventer itu seperti keran dari sumur pemboran. Jadi gunanya untuk menutup dan membuka sumur itu sendiri. Nah, nah ini ada di kalau misalnya komponen-komponen utamanya itu ya ada botol-botol akumulator, pompa, kontrol manifold tadi seperti yang sebelumnya, yakni untuk mengontrol cairan hidrolik yang akan disalurkan ke ram preventer di menara pemboran. Dan juga ada bejana penampung, tadi itu reservoir tank itu masuk di sini. Nah, juga ada cairan hidrolik yang mana ada di tabung-tabung botol-botol akumulator yang tadi ya, anak. Jadi tekanannya itu berasal dari cairan hidrolik. Dan juga ada pipa-pipa. Dan juga ada juga untuk terakhir yakni remote control, yakni alat sistem pengendali akumulator unit dari jarak jauh. Nah, mungkin kembali lagi tadi itu mungkin kita akumulator itu apa sih fungsinya? Yakni kesimpulannya ya akumulator itu gunanya untuk menutup BOP stack saat terjadi keadaan darurat ya anak-anak. Bisa terjadi kebakaran karena blow up. Kalau blow up kan sudah nggak bisa lagi kita kendalikan ya anak-anak. Jadi harus tutup sumurnya untuk sementara. Dan juga mekanisme kerja dari akumulator adalah dengan menghidupkan panel kontrol pada akumulator atau pada remote panel tadi yang dari jarak jauh yang terletak pada lantai bor saat terjadi kick. Nah, dengan begitu, kru yang ada di akumulator bisa dengan cepat menutup blowout preventer. Ya, ini ada siram, blind ram, annular preventer itu dihubungkan oleh atau difungsikan dengan memfungsikan akumulator yang mana terdiri dari sistem kerjanya yakni dengan tekanan hidrolik. Mungkin dari saya hari ini untuk akumulator itu sendiri eh, itu saja. Mungkin ada beberapa anak-anak yang mau bertanya. Silakan nyalakan mic-nya ataupun bisa chat lewat chat. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi anak-anak. Diisi absensinya dan juga kalian bisa melihat materi materinya di itu ya di Google Classroom peralatan pemboran sudah saya bagi di materi mengenai tentang akumulator. Ada yang bertanya, anak-anak? Silakan. Boleh boleh menyalakan mic-nya untuk bertanya langsung. Ini ada Alpial, Andi Tandra, Nandit, Ririn, Septo. Siapa yang ingin bertanya? Silakan, enggak usah malu. Nah, mungkin nanti setelah ini nanti saya berikan tugas, tapi itu next ya anak-anak, next week atau minggu depan saja. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin sudah paham atau bisa silahkan langsung ke Google Class untuk melihat Mbak yakni ada beberapa rekaman video
Walaupun berbahasa Inggris, mungkin kalian bisa lihat saja skemanya seperti apa, dan juga bisa melihat materi yang saya lampirkan, baik itu dari link web ataupun link PPT yang saya bagikan hari ini, seperti saya pakai hari ini, itu ada semua di Google Classroom. Jadi saya ucapkan terima kasih anak-anak untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa untuk isi absensi. Saya akhiri kegiatan atau Vikon hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ke mapel yang lain. Iya, Pak. Oke, makasih Siap, ya. Pak. Andra aman? Aman. Telepotan.